Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat bertemu kembali dalam kisah 10 tulah di tanah Mesir. Kita memasuki tulah yang ketiga, yaitu nyamuk. Daerah tropis seperti yang kita alami atau yang kita diami pada saat ini, tentunya nyamuk bukan suatu binatang yang asing. Dan sekalipun mereka kecil, tetapi ketika mereka datang menyerbu dengan gerombolan nyamuk yang begitu banyak, tentunya ini akan sangat mengganggu kehidupan kita semua. Demikian juga yang dialami di tanah Mesir ketika pada tulah pertama, tulah kedua, Firaun masih tetap mengeraskan hatinya, maka tulah yang ketiga melanda kehidupan bangsa Mesir, yaitu nyamuk. Kembali Tuhan berfirman kepada Musa, "Katakanlah kepada Harun, ulurkanlah tongkatmu dan pukulkanlah itu ke debu tanah, maka debu itu akan menjadi nyamuk di seluruh tanah Mesir." Harun mengulurkan tangannya dengan tongkatnya dan memukulkannya ke debu tanah, maka nyamuk-nyamuk itu hinggap pada manusia dan pada binatang. Segala debu tanah menjadi nyamuk di seluruh tanah Mesir. Melihat hal itu, Firaun memanggil para ahli-ahli yang ada di istana untuk juga mengadakan nyamuk-nyamuk seperti apa yang dilakukan oleh Harun. Tetapi mereka tidak dapat berbuat demikian, sehingga mereka sendiri yang mengatakan inilah tangan Allah. Debu tanah yang menjelma menjadi nyamuk itu disebut dengan agas. Agas adalah sejenis serangga yang kecil tetapi sangat mengganggu, dan gigitannya cukup menimbulkan dampak pada kulit, yaitu kemerahan. Agas bertumbuh dan berkembang biak di iklim yang basah dan berkeliling terutama pada waktu malam. Hanya satu kali serangga ini disebut di dalam Alkitab, yaitu pada tulah yang ketiga. Dan ini sangat mengganggu kehidupan orang-orang Mesir pada saat itu. Saudara-saudara, kadangkala dalam persekutuan juga kita dipertemukan dengan hal-hal kecil tetapi sangat mengganggu kehidupan pribadi kita, kehidupan persekutuan kita. Begitu banyak tekanan yang kita alami, begitu banyak hambatan-hambatan dalam pelayanan yang sangat membingungkan. Tetapi bukankah di dalam pelukannya kita dapat menghilangkan agas-agas yang dapat mengganggu kehidupan pelayanan dan keimanan kita hanya kepadanya? Dan dia sendiri berkata, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan orang-orang yang seperti inilah yang akan memperoleh kasih karunia Allah. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tulah yang ketiga sudah melanda orang Mesir. Tetapi pada ayat yang terakhir juga terus dikatakan bahwa Firaun masih tetap mengeraskan hatinya. Kadangkala segala peristiwa yang ada di dalam kehidupan kita tidak mampu juga untuk mengantar kita untuk bertemu dengan kasih karunia Allah. Tetapi kasih karunia Allah akan terus menjumpai kita karena Dia begitu mengasihi dan mencintai kita lebih dari apapun yang kita miliki. Biarlah firman Tuhan pada saat ini boleh memberikan kita kekuatan dan pelajaran bahwa karena kasih dan setia Tuhan, Dia tetap akan melindungi kita dan tidak akan pernah melepaskan kita untuk hidup dalam bahaya. Terpujilah Tuhan. Amin.